Saudara, kembali lagi kami hadir dalam segmen Tanya Jawab COVID-19 dan kali ini atau pagi hari ini kami menghadirkan Dr. Dewi Puspitorini. Selamat pagi Dr. Dewi. Selamat pagi. Ya, baru saja kita di ujung sebelum kita memulai, ternyata kita pernah tetangga ya Dr. Dewi. Ya, nanti kita sambung lagi Dok. Nah, saya perkenalkan dulu Dr. Dewi yang pagi hari ini hadir untuk tanya jawab COVID-19 di Sapa Indonesia. Ini adalah seorang dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia dan sehari-hari sampai hari ini bertugas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bergabung melalui sambungan Skype dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona. Segmen pertama, karena ada 2 segmen, ini Dr. Dewi akan menjawab pertanyaan yang hadir di media sosial Sapa Indonesia, di Instagram @sapaindonesia_kompastv dan @kompastv. Dan nanti di bagian kedua kami sudah siapkan line telepon interaktif tanya jawab COVID-19 02153660500. Silakan Anda hubungi nomor ini mulai sekarang, nanti kami akan menelpon di bagian kedua. Dr. Dewi, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, Dok. Ya. Ini dari @Sunday Mula. Selamat pagi, dokter. Apakah orang tanpa gejala (OTG) itu lebih berbahaya? Lalu bagaimana penanganannya? Lalu penanganannya akankah lebih susah yang tanpa gejala atau yang bergejala? Terima kasih. Ya, sesuai dengan definisinya tadi, orang tanpa gejala. Artinya dia sendiri membawa virus yang kemudian dia bisa menularkan kepada orang lain di sekitarnya. Jadi dibilang lebih berbahaya dibandingkan dengan mana? Kalau dibandingkan orang yang memang sudah confirm, kalau confirm kan udah jelas dia mungkin akan mengisolasi diri, atau kalau dia punya sakit dia akan dirawat, diisolasi di rumah sakit dan dapat pengobatan sesuai berat penyakitnya. Nah, jadi dibandingkan bagaimana? Jadi sebenarnya justru kita harus hati-hati, sekitar kita itu ada yang OTG. Contoh kasus kemarin saja, saya kebetulan saya lagi jaga konsulen pandemi itu sama ya. Jadi kita kecelakaan dia nggak ada keluhan batuk pilek, ternyata di swab hasilnya adalah positif. Artinya saat itu dia adalah OTG. Kemudian untuk tata laksananya sama dengan kalau untuk yang dia harusnya dia diisolasi itu aja. Kalau dia ada keluhan kita harus obati keluhan tersebut. Dia harus berobat. Iya, biasanya kalau OTG ini kan dia tanpa gejala, jadi biasanya akan lebih banyak diisolasi. Kalau ada gejala sedikit saja, gejala itu harus segera ditindak begitu ya Dok ya? Ya. Oke, baik. Nah, kemudian saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Ada @sidki_apkori. Saya dari kemarin dokter mengalami diare dan rasa mual. Apakah ini bisa jadi salah satu gejala terpapar virus corona? Terima kasih. Ya, gejala corona ada beberapa hal ya, seperti ada keluhan demam atau riwayat demam, kemudian batuk, ada sakit tenggorokan, kemudian ada rasa sesak gitu. Kemudian itu tadi diare. Dulu waktu awal kita suka jarang menemukan kasus diare, tapi belakang-belakang kita sering menemukan kasus diare. Itu hanya adalah salah satu. Jadi kita mesti tindak lanjuti dulu. Kalau diarenya kemudian diobati nggak ada respon, kemudian setelah itu mungkin ada panas, ada keluhan batuk atau sesak ya, cepat-cepatlah ke rumah sakit atau klinik terdekat. Oh ya, kalau seperti keluhan diare apa segala macam begitu, itu berarti kalau memang ada virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita, itu berarti kayak menyerang pencernaan begitu ya dokter ya? Iya. Tetapi harus juga disertai mungkin dengan demam yang tinggi di atas 38 derajat begitu? Ya, betul. Jadi kadang datang ke rumah sakit demamnya sudah selesai, karena mungkin di rumah dia minum obat penurun panas, seperti jadi kalau diperiksa, nggak ada demam, cuma 36,5 misalkan. Tapi sebenarnya kalau ditanya riwayatnya, ada riwayat demam. Oh, jadi itu yang kemudian harus ditindaklanjuti. Oke, tetap harus waspada apapun gejalanya begitu. Betul. Baik, saya pindah Dr. Dewi ke pertanyaan ketiga dari XYR92. Saya punya teman dokter yang punya autoimun dan jika diperiksa dengan rapid test, apakah hasil yang mungkin? Apakah pasti akan positif teman saya tersebut, Dr. Dewi? Ya, pemeriksaan ada 2. Pertama rapid, itu pemeriksaan untuk antibodi. Kalau hasilnya negatif,
belum tentu dia tidak terinfeksi. Jadi bisa saja ada dua kan jawabannya, apakah belum terbentuk antibodi atau memang tidak terinfeksi. Makanya harus diulang sekitar 7 sampai 10 hari kemudian ke depan. Nah itu tes yang pertama, rapid. Saat ini kita pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan screening massal di beberapa tempat ya. Kemudian pemeriksaan yang sebagai gold standarnya adalah swab, itu memeriksa antigen. Memeriksa antigen untuk melihat apakah betul-betul virusnya ada di dalam. Nah pada orang dengan kondisi autoimun, orang dengan kondisi yang daya tahan tubuh menurun, ya kita harus, itu salah satu komorbid ya, komorbid untuk risiko mendapatkan infeksi COVID. Jadi tetap kalau misalnya ada keluhan tetap kita harus segera periksakan, kita akan lihat. Karena pemeriksaan akan banyak, nanti termasuk laboratorium, kemudian radiologi, ronsen dada kita akan cek. Oke, ada saran dokter kalau ada saudara-saudara kita yang autoimun, ada gejala begitu dia ingin memeriksakan, sementara dia kan mungkin yang tidak autoimun saja takut ke rumah sakit dokter. Nah itu mereka bagaimana, harus konsultasi dulu dengan dokter yang biasa menangani mereka atau bagaimana sehingga harus semacam janjian dan tidak terlalu lama menunggu di rumah sakit atau bagaimana dokter? Ya, saya lihat sudah banyak ya rumah sakit yang mampu melaksanakan rapid. Jadi apalagi yang kalau menangani kasus autoimun kan bukan di rumah sakit kecil atau di puskesmas tidak, tapi pasti sudah rumah sakit besar. Sehingga rumah sakit sekarang saya lihat banyak rumah sakit yang memang sudah memfasilitasi untuk pemeriksaan rapid. Jadi sebaiknya kembali ke dokternya, kemudian nanti lihat kalau misalkan swabnya tidak bisa di rumah sakit tersebut, biasanya akan dikirim ke Litbangkes atau dikirim ke rumah sakit yang tempat-tempat sudah melaksanakan swab. Kayak di RSPAD kita sudah melaksanakan sendiri. Baik ya, mudah-mudahan cukup menenangkan nanti buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang autoimun di situasi pandemi corona. Yang berikut ada @arif29u. Saya melakukan perjalanan ke zona merah Jakarta dengan kereta api pulang pergi di hari yang sama. Hari berikutnya atau hari kedua saya mengalami gejala sakit tenggorokan. Sekarang saya mengkonsumsi imodulator full dose selama 1 minggu dan sekarang tidak ada gejala lagi. Namun jika habis makan saya mengalami sakit tenggorokan sebentar. Apakah saya terpapar COVID-19 dan apakah saya termasuk sudah imun terhadap COVID-19, dokter? Ya, untuk menentukan apakah kita sudah imun atau tidak, ya itu tadi dengan pemeriksaan, sebenarnya rapid itu adalah pemeriksaan antibodi. Antibodi nanti ada IgG, IgM. Ya, kalau sudah terbentuk, kalau udah IgG-nya ada, artinya dia sudah ada antibodinya. Tetapi tetap harus waspada. Karena apa? Orang sudah pernah terinfeksi pun kemudian bisa kemungkinan untuk terinfeksi lagi masih mungkin. Karena itu tadi, ini COVID ini suatu yang unik. Penyebarannya cepat, kemudian begitu orang kena, kalau kondisinya daya tahan tubuh rendah, dia mengalami perburukan dengan cepat. Yang kalau sudah masuk ke alat bantu nafas atau ventilator itu agak prognosisnya tidak bagus ya, walaupun ada beberapa yang survive, alhamdulillah bagus, tetapi lebih banyak yang tidak bagus. Tapi itu tadi makanya agak unik. Jadi kita mesti tetap waspada. Apakah kalau sudah terbentuk antibodi akan aman? Jangan terlalu gembira. Kita harus tetap waspada. Kemudian tadi, apakah dengan perjalanan dalam zona merah berarti terus kemudian sakit tenggorokan minum imunomodulator? Saya tahu ya obat-obat seperti itu. Kemudian tidak. Prinsipnya satu, kalau misalkan kita memang terpaksa melakukan perjalanan ke daerah zona merah dan tanda kutip itu tadi dan terpaksa karena kan saat ini kita Jakarta, dalam ini Jakarta contohnya atau Medan itu daerah dengan yang melaksanakan PSBB dan selain itu juga sebagai zona merah kita harusnya mentaati peraturan tersebut. Kalau terpaksa harus jalan kita harus selalu menggunakan masker. Kita tidak pernah tahu sekitar kita seperti apa. Jadi risiko misalkan terbawa virus itu masih mungkin, tetapi dengan daya tahan tubuh yang baik, mudah-mudahan bisa terkendalikan di dalam tubuh dan bisa membaik, tidak berat kasusnya. Ya, mudah-mudahan begitu. Yang berikut masih pertanyaan dari netizen, Dr. Dewi, ada @bekti_SST. Pada tanggal 6 Maret lalu, istri saya kena influenza dan asmanya kambuh.
Pergi ke dokter umum dan beberapa hari saya yang kemudian juga tertular influenza. Minum obat-obatan biasa dan sudah sembuh. Apakah ini kemudian termasuk gejala COVID-19, dokter? Ya, untuk membuktikan bahwa seorang itu menderita COVID-19, ya memang harus dibuktikan dengan swab. Tetapi sekali lagi bahwa semua kelompok umur bisa mengalami atau terinfeksi oleh virus corona. Terutama pada kelompok-kelompok umur tertentu yang yaitu komorbid atau punya penyakit yang mendasarinya. Sehingga kayak tadi punya asma. Nah, itu sangat berisiko. Di asma itu sendiri basicnya adalah alergi. Kalau dia alergi misalkan terhadap hawa dingin, dia akan muncul asmanya. Alergi terhadap debu, dia akan muncul bisa. Alergi terhadap makanan seperti seafood, dia akan muncul. Dan tiap orang berbeda alerginya. Ada orang yang alergi sama kacang, alergi sama seafood, alergi sama debu, alergi hawa dingin seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus mengkontrol faktor pencetusnya. Jadi faktor-faktor pencetus tadi yang bisa mencetuskan asmanya. Jadi influenza adalah salah satu pencetus untuk munculnya asma. Nah, jadi ini pun bisa tumpang tindih dengan infeksi COVID kalau kita memang beraktivitas banyak di luar, kita ada tidak melakukan physical distancing, itu masih hati-hati. Jadi kalau kita bilang, apakah saya kena COVID? Ya itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan gold standar adalah dengan swab untuk melihat antigennya. Ya. Jadi kalau ada banyak pertanyaan dari pemirsa atau kita di publik, apakah saya terpapar COVID-19, semua harus kembali kepada tes-tes yang harus dilakukan. Minimal datangi saja tempat-tempat yang bisa melakukan rapid test untuk sementara. Kira-kira begitu ya dokter ya? Ya betul. Dan kita tetap harus, kalau kita berada dalam zona merah, kita harus tetap waspada karena kita nggak pernah tahu. Ya. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari terakhir dari netizen @ibnu@alatif. Mungkin ini bertanya untuk istrinya. Dokter, saya sedang hamil 8 bulan. Harus SC di bulan Juni karena mau lahiran. Sekarang saya masuk rumah sakit dan langsung jadi ODP katanya. Sedangkan saya harus mengurus BPJS-nya. Nah, ini situasi seperti ini bagaimana? Oh iya. Memang kita 1 minggu ini di RSPAD kebetulan ada kasus yang bahkan melahirkan di gawat darurat juga ada. Datang karena di rumah sakit lain harusnya akhirnya pasiennya ke tempat kami. Kebetulan juga di anggota sehingga mungkin lebih nyaman di tempat kami. Jadi itu faktor. Mulai kan orang melahirkan ada sudah terhitung 9 bulannya jatuhnya di mana gitu ya, atau dia mungkin ada maju atau mundur, nggak melihat bahwa ini sekarang sedang pandemi. Nah, untuk sekarang bahwa suami menjadi ODP, coba disampaikan kepada pihak rumah sakit karena kan karena keterkaitan dengan administrasi sebenarnya, itu urusan administrasi. Bisa dibantu dengan keluarga terdekat untuk pengurusan tersebut. Kemudian BPJS sepertinya untuk kondisi sekarang cukup fleksibel, bisa membantu masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Iya, mudah-mudahan nanti ada keluarga, ada tetangga-tetangga atau siapapun yang bisa membantu untuk mengurus BPJS untuk istrinya Pak Ibnu tadi ya, sehingga kemudian ini bisa diselesaikan dengan baik. Syukur-syukur Pak Ibnunya bisa segera cepat sehat kembali dan segera keluar sehingga bisa mengurus hal-hal untuk istrinya. Mudah-mudahan satu persatu ini bisa selesai. Ya, tapi Mas Bayu, itu kalau ODP kan belum ada, dia mungkin hanya keluhan seperti ISPA saja, seperti flu saja, dan kalau tidak dilakukan pemeriksaan fototoraks atau sudah dilakukan ronsen dan ada kelainan, baru kita bilang PDP. Tapi kalau enggak, kan tidak, sebenarnya bisa cukup istirahat di rumah. Isolasi mandiri ya? Iya, ODP tidak dirawat di rumah sakit. Iya. Baik, nah mudah-mudahan tahapan-tahapan ini dipatuhi, bisa cepat kemudian dalam kurun waktu 10-14 hari ternyata tidak ada apa-apa begitu, kemudian bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Baik, Dokter Dewi, kita jeda dulu. Sebentar lagi setelah jeda kita akan kembali untuk menerima telepon atau line interaktif yang sudah masuk beberapa dari Anda, pemirsa Sapa Indonesia untuk tanya jawab COVID-19 hari ini. Kami segera kembali.